Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang mimpimu yang akan terwujud sesaat lagi, sebentar lagi. Jadi ini doa-doamu atau mimpimu yang terwujud. So, ini adalah fun reading, diperuntukkan untuk membooster energi positif dan memberikan energi healing untuk dirimu. Jadi untuk kalian yang mau claiming energi healing, energi penyembuh, nonton dari awal sampai akhir ya. Dan kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri? Sebutkan pertanyaan dalam hati. Kalau salah satu caranya dengan memvisualisasikan kamu melihat dirimu sendiri kayak bercermin, lalu bertanya sama diri sendiri, mimpimu yang akan terwujud dan jadi kenyataan apa nih dalam waktu dekat. Jadi seperti berdialog sama diri sendiri. Dan perlu diingat, ini adalah collective reading, energinya bisa resonant bisa tidak, dan ini bisa vice versa ya. Kalau aku ngomongin soal percintaan, kalau ada percintaan, perlu diingat ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke? Give permission and protection to say through people who watch this video. Oke, kita langsung lihat ya. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya untukmu. So, kita bakal langsung lihat mimpimu yang akan jadi kenyataan. Freedom, kebebasan. Pertama, kamu bisa bebas ngapain aja. Let's say kayak yang kemarin mesti harus pikirin dulu nih pengeluaran harus seperti apa, harus pilih-pilih dulu nih barang-barangnya gitu. Sekarang kalau mau belanja tinggal masukin ke keranjang aja gitu, nggak perlu dipikir panjang. Dari energi freedom ini juga bisa ngomongin soal financial freedom, atau diri kamu secara person bisa ngelakuin segala sesuatu yang tadinya terbatas, yang tadinya seperti dalam kerangkeng, nggak bisa ngapa-ngapain atau nggak bisa ngelakuin apa yang kamu pengen mau. Nanti kamu akan mampu untuk bisa mengepakkan sayap kamu dan bisa terbang lah istilahnya dari situasi atau dari lingkungan yang tidak support gitu. Dari energi freedom sendiri ini, kalau aku lihat kamu pun akan berada dalam satu lingkungan atau ini kayak join satu komunitas, atau kamu punya teman-teman lah yang mampu juga untuk ngelihat potensi kamu gitu. Jadi berada dalam satu lingkungan yang sangat supportive juga. This is thriving. Thriving itu artinya hidupnya levelnya meningkat. Jadi istilahnya ini konsep kemenangan, konsep kayak roket yang meluncur ibaratkan. Yang tadinya kamu punya 5, sekarang punya 15, punya 20. Yang tadinya tanggung jawab kamu beratnya cuma 5 kilo bisa jadi 100 kilo. Jadi yang namanya kita berkembang, pasti yang namanya tanggung jawab juga akan ikut berkembang juga. Karena kita punya kemampuan yang lebih daripada apa yang kita jadi tanggung jawab kita. Jadi coba pahamin itu ya. Jadi contohnya gini, aku kasih contoh soal gaji ya, let's say kayak gitu. Tapi ini tidak bisa buat semuanya. Tapi aku kasih contoh itu. Contoh gaji kamu itu 50 juta. Tanggung jawab kamu juga setengah, bahkan lebih dari seperempat dari itulah gitu. Setengah atau kayak gaji 50 juta atau tanggung jawab 30 juta, 20 juta buat tabungan, nanti gajinya bisa naik. Karena thriving itu kita berkembang. Bisa jadi gajinya jadi 100 juta atau 200 juta, tapi tanggung jawab kamu juga akan lebih juga gitu. Bukan tadinya cuma 30 juta, sekarang bisa naik jadi 50 juta, 60 juta gitu. Jadi keadaannya seperti itu, tapi juga penghasilan juga akan naik. Cuman kalau dari thriving ini bukan hanya soal gaji ya, atau soal penghasilan, tapi juga ini ngomongin soal tempat tinggal atau lingkungan sekitar, dimana yang tadinya lingkungannya itu-itu aja, ngebuat kamu stuck, ngebuat kamu seperti terpenjara lah, tidak berkembang, tapi akhirnya lingkungannya diperluas, bisa jadi lebih berkembang gitu. Memang kebanyakan di sini yang aku lihat, mimpimu yang akan jadi kenyataan kebanyakan soal karir ya, soal perkembangan kemampuan untuk
materi juga gitu. Embracing di sini kalau aku lihat banyak rezeki yang akan hadir. Rezekinya itu bisa datangnya itu dari konsep pertemanan, dari hubungan sama keluarga, cuman dari embracing sendiri kamu pun terbuka akan hal itu. Jadi bukan di keadaan yang pusingin atau obsesi tentang kekurangan, tapi malah kamu melihat kelebihan kamu sendiri. Nah, dari start kamu melihat kelebihan dan mensyukuri kelebihan kamu, apa yang kamu punya, di situ semakin banyak rezeki-rezeki yang datang. Lalu di sini ada sukses. Nah, ini yang tadi aku bilang, soalnya kebanyakan memang hubungannya soal karir, tapi yang namanya sukses kita juga punya relationship yang sukses gitu sama orang-orang yang kita cintai. Cuman dari sukses ini kamu embracing juga keunikan diri sendiri. Jadi kayak diri kita tuh punya sisi keunikan, sisi dimana kayak sifat-sifat yang mungkin beda dari orang lain, kebiasaan kita yang beda dari orang lain, atau bahkan cara kita ngelakuin sesuatu itu beda caranya dari orang lain, yang dulunya sering mengabaikan keunikan masing-masing, atau yang dulunya sering meredam atau mengubur keunikan diri sendiri karena harus sesuai sama ekspektasi sosial. Akhirnya udah nggak bisa aku kuburin itu gitu, aku harus terbuka sama dan menerima sama keunikan aku sendiri. Jadi harusnya akhirnya belajar untuk nerima diri sendiri. Saat kita mampu untuk bisa accepting, nerima diri sendiri, di situ si keunikan yang kita dulunya sering abaikan keunikan tersebut akan ngebawa kita ke kesuksesan. Jadi kayak kesuksesannya diraih karena memang kita punya bakat itu gitu. So aku bakalan lihat dari Lenormand-nya dulu. Kemenangan atau mimpimu yang akan jadi kenyataan. Mimpimu yang akan jadi kenyataan. Anchor. Ini ngomongin soal settling down. Kamu yang tadinya suka kesana kemari, belum tahu mau stay di mana, belum tahu mau berdiam di mana, atau belum tahu membangun rumah di mana, kamu akan menemukan itu, gitu. Menemukan tempat, menemukan lingkungan yang memang pas buat diri kamu. Di sini ada birds, appears, and the moon, money, see money. And then rider. Okay. Kalau aku lihat emang perkembangannya dan doa dan mimpimu yang akan jadi kenyataan itu soal money ya, soal materi yang tadi aku bilang di awal, kemampuan untuk membeli yang tadinya harus mikir-mikir dulu, harus saving dulu. Sekarang tinggal ya udah mau apa aja tinggal ambil, nggak pusingin nanti bayarnya gimana gitu. Ini like literally kesuksesan. Jadi keadaan kesuksesan bisa di karir dan di finansial, tapi memang kebanyakan soal materi, soal perkembangan materi. Jadi ada juga di sini pesannya ada gini. Kadang-kadang saat kita mau berkembang pasti ada aja orang yang punya opini-opini tertentu, atau misalnya ada sebuah gosip-gosip lah gitu. Jangan mudah terhasut sama gosip, jangan mudah terhasut sama omongan orang lain, karena dari yang aku lihat di sini, yang jadi tantangan untuk diri kamu sebenarnya apa yang berkecamuk di kepala. Jadi saat ada omongan tertentu kan kita bakalan overthinking nih gitu. Jadi jangan sampai overthinkingnya kamu itu menghalangi kamu sama kesuksesan yang sebenarnya sudah ada di depan mata gitu. Jadi contohnya gini, kamu ingin keluar negeri lah, contoh kayak gitu, terus dibilang jangan gini gitu, karena tidak sesuai sama culture dan segala macam, atau ada ketakutan dari diri kamu yang kalau melakukan hal tersebut tidak familiar gitu, tidak kamu kuasai, atau bahkan itu sesuatu yang sangat asing untuk diri kamu. Karena sesuatu yang asing itu pasti kita akan ngerasa kayak aduh gimana nih nantinya gitu kan, kita bakal overthinking tentang hal itu. Terus di situ akhirnya banyak opini-opini yang masuk ke kepala kamu, atau misalnya negative thinking yang masuk ke kepala kamu, akhirnya itu akan menjebak gitu. Jadi beranikan diri, walaupun apa yang kamu lakukan itu beda dari yang kemarin-kemarin, atau apapun yang kamu lakukan itu sesuatu hal yang memang baru kamu lakukan gitu. Nah di sini dari sukses sendiri, at least kamu punya keyakinan kokoh, si diri sendiri tuh harus kokoh. Kokohnya dari mana? Dari pengetahuan,
dari kepercayaan kamu sama yang di atas, terus juga dari iman, dari spirituality. Jadi hubungannya itu bukan hanya sama hubungan duniawi aja, tapi sama yang di atas juga harus kuat. Nah, kekuatan kita di duniawi kita grounding, di dunia kita jadi seorang yang memang bisa bersahaja lah gitu. Kita bisa humble, bisa berendah hati, tapi juga kuat ke hubungan sama yang di atas. Di situ kamu akan bisa lebih kuat lagi menimpa tertempa apapun. Jadi apapun yang dihadapin itu nggak akan goyah gitu. Sama kayak kapal yang bermuara, kan harus menurunkan jangkarnya agar saat ada ombak dia nggak kebawa gitu. Sama kayak manusia pun seperti itu. Saat kamu menentukan kamu di mana, kamu harus punya kekuatan di situ, harus menanamkan akar kamu di situ gitu. Dan di sini kalau aku lihat yang akan mempengaruhi memang rasa takut itu sendiri. Nah si rasa takut itu harus dihadapin. Cuman yang aku lihat si pencapaian dan mimpi kamu tuh yang bisa terwujud memang keadaannya soal uang gitu, soal ke materi, ke kesuksesan di karir. The money indicates riches, jadi ini kekayaan. Kekayaan itu mindset ya. Jadi bukan hanya uang. Banyak orang yang punya duit banyak tapi masih rasanya kurang. Itu sesuatu yang tidak bisa bisa dibilang tidak bisa dipuaskan lah gitu. Kalau ngomongin soal banyaknya uang, dipuaskan pakai ego, dipuaskan pakai ambisi gitu. Feeling, ngerasa puas, ngerasa cukup itu harus punya gitu, agar kamu ngerasanya perasaan kaya itu ada gitu, benar-benar kerasa. Nah di sini kesuksesan dan doamu yang akan terwujud dan mimpimu yang jadi kenyataan adalah perasaan itu. Perasaan tidak memiliki rasa kekurangan. Kekayaan memang secara harafiah ada ya di sini dari segi money, but di sini juga banyak berita-berita atau banyak informasi-informasi yang akan ngebawa kamu ke keadaan nyaman secara finansial gitu. Jadi you have financial freedom, kebebasan finansial. Kalau kamu nanya informasinya dari mana, bisa dari apa yang kamu baca di buku. Kan kadang-kadang kita suka terinspirasi sama buku-buku ya gitu, buku-buku yang memberikan arahan atau memberikan ilmu. Jangan pernah ngerasa kalau kamu cukup ilmu, haus terus-terusan, itu bisa banget melindungi diri kamu di masa depan gitu. Jadi banyakin baca buku. Kedua, ini bisa dari kalau kamu sering baca tarot, ini bisa jadi informasi-informasi, karena tarot reading itu bagian dari spiritual juga. Karena kalau omen sendiri atau pertanda dari semesta itu datangnya juga bisa secara spirituality, bisa secara kayak kamu ngelihat angka kembar gitu, tanda-tandanya. Atau kamu bahkan saat lagi bengong-bengong ada lagu yang kamu dengar, atau ada orang-orang yang lagi ngobrol, kamu ngedapetin pesan-pesan tertentu gitu. Atau bahkan saat kamu ngobrol sama teman-teman kamu. Jadi yang namanya pertanda itu datangnya banyak banget gitu. Tapi pertanda ini lebih seperti kayak memvalidasi sesuatu yang sudah ada di kepala kamu gitu. Let's say gini, kayak kamu punya keyakinan kalau kamu sukses gitu, terus nanti kamu ngobrol sama seseorang, mereka memvalidasi apa yang sudah kamu pikirkan, mengiyakan gitu. Jadi itu juga pertanda. So aku bakal lihat dari tarotnya mimpimu yang akan jadi kenyataan. Ace of Pentacle, the Five of Pentacle, the Empress. Ini untuk kalian yang membangun bisnis atau mau melahirkan sebuah bisnis. Jadi ini adalah waktu yang tepat ya buat just do it gitu, buat melahirkan itu, buat menjalani itu, atau buat starting itu, memulai bisnis kamu. Ini waktu yang tepat. Ini kayak validasi gitu loh. Ini waktu yang tepat untuk ngebangun bisnis. Dan di sini kalau kamu lihat the Page of Pentacle, baca buku yang tadi aku bilang. Jangan pernah puas akan ilmu yang sudah kamu punya. Tetap harus haus, karena kehausan ilmu kamu itu akan melindungi kamu di masa depan. Di sini balik lagi, ini ada Two Swords. Kalau kamu lihat di sini juga ada swords juga, pedang juga.
Di sini sometimes ego kita atau apa yang kita pikirkan di logika kita, di pikiran kita itu bisa menghambat. Jadi just do it, beranikan diri untuk lakuin sesuatu. Kalau misalnya mau jumping, mau terjun gitu. Karena saat kita terjun pun kamu punya sayap di sini gitu. Jadi kamu bisa terbang. Nah, di sini dari Two of Swords sendiri yang menghalangi, balik lagi, kebanyakan yang menghalangi adalah overthinking diri sendiri. Jadi kalau misalnya berkecamuk di kepala nih gitu, coba dengerin hati, dengerin intuisi. Lalu ini juga validasi yang akan diraih adalah financial freedom, kematangan finansial, rezeki dalam bentuk finansial atau uang. The Ace of Pentacle itu bentuknya kayak semesta ngasih kamu gift nih, gede nih duitnya dikasih ke kamu, this is for you, it's yours, itu punya kamu, mau buat apa gitu. Jadi jangan langsung dihabiskan dalam semalam ya, kalau misalnya tiba-tiba nanti ada rezeki yang hadir. Jadi di planning. Nah, kenapa tadi ilmu itu sangat bagus untuk diri kamu dan untuk menyelamatkan kamu di masa depan? Karena kematangan soal kepintaran lah gitu, atau knowledge atau pengetahuan soal finansial itu akan ngebantu kamu ngebentuk bukan hanya kepuasan dalam semalam aja, tapi nanti buat masa depan gitu. Kayak kepintaran atau literasi finance, atau bahkan kayak pemahaman soal investasi, mengolah keuangan seperti apa, itu sangat akan ngebantu. Nah, the Five of Pentacle ini ngomongin soal saran. Posisinya sekarang ini uangmu banyak nih gitu, apa yang mau kamu lakukan? Jadi kalau foya-foya gitu ya gak masalah, cuman sisihkan sedikit untuk orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan bukan hanya orang-orang yang gak kamu kenal, kamu lihat di jalan, kamu lihat punya kehidupan yang sulit atau tinggal di jalanan, bukan hanya itu, tapi orang-orang sekitar juga gitu, yang mungkin dekat sama kamu tapi mereka tidak menyampaikan atau menunjukkan kesusahannya gitu. Jadi coba lebih aware, pakai empati. Ini waktunya kamu punya compassion, waktunya punya hati untuk bisa lebih merasakan apa yang orang-orang sekitar kamu rasakan gitu. Jadi saat kita gunain hati nih gitu, empati juga dalam memberi, balik lagi, rezeki itu ngalir ke hidup. Empress ini juga validasi kalau misalnya it's a yes ya, kalau mau bisnis saat ini waktu yang tepat untuk membangun bisnis, waktu yang tepat untuk big purchasing juga. Dari Empress ini juga nunjukin kalau kamu tinggal memetik aja kamu mau apa, nanti dikasih gitu. Let's say kayak ini keadaan manifestasi yang bagus juga, jadi ini juga waktu yang baik untuk memanifestasikan sesuatu atau meminta apa yang kamu pengen. Kamu mau rumah kah, kamu mau mobil kah, ini waktu yang tepat untuk banyak-banyaknya manifestasi. But yang namanya The Empress itu keadaan, balik lagi, ngerasa tidak kurang saat meminta saat berdoa atau saat menginginkan sesuatu atau memanifestasi sesuatu di perasaan yang tidak kurang, tidak dalam keadaan obsesi dan depression gitu. Jadi perasaan yang tenang, happy, like kayak random aja, aduh aku pengen martabak deh gitu, padahal nggak terlalu desperate untuk hal itu, tapi nanti tiba-tiba martabak datang. Aduh aku pengen bakso deh gitu, nanti tiba-tiba ada yang bawain bakso. Jadi ini keadaan seperti itu. Nah, Empress itu juga keadaan dimana semesta lagi sayang banget nih sama kamu gitu. Kayak seorang ibu, kayak orang tua menyayangi anak gimana sih, pasti kita akan dimanja, pasti kita mau apa aja akan dikasih gitu. Jadi memintalah dengan keadaan happy juga. Nah, di sini dari Page of Pentacle, aku lihat selarasnya di sini adalah gini. Page of Pentacle itu keadaan kita memanifestasikan keadaan finansial atau misalnya kesuksesan di karir, karena memang kita belajar juga untuk itu. Jadi salah satu usahanya adalah kamu belajar untuk apa yang kamu pengen raih. Let's say kayak kamu pengen punya kedudukan yang bagus di pekerjaan kamu gitu. Kedudukan itu pasti punya pengetahuan dasar lah harus ngapain. Belajarin itu, pelajaran itu like you are ready, kayak kamu sudah ngelakuin itu gitu. So aku bakalan lihat ke sarannya lagi.
the situation. Ada the Tower, the Four of Wands, sama the King of Wands. This one's come out. Okay. Ada the the Tower, the Four of Wands, the King of Wands. Di sini juga ada Six of Coins. Untuk kalian yang punya bisnis sendiri, bisnis kalian akan sukses. Kamu akan menjadi successful business person. Kamu akan jadi pebisnis yang sukses. Karena di sini kamu juga punya tanggung jawab untuk bawahan-bawahan kamu kalau aku lihat. Cuman dari sini yang harus dirubah adalah mental. The Tower itu adalah perubahan atau shifting cara berpikir dan pengetahuan. The Tower itu juga kita harusnya mampu untuk menerima informasi yang dikasih ke kita untuk bisa ngerubah hidup kita jadi lebih baik lagi. Jadi kadang-kadang kan kita dikasih bukti nih sama semesta, ini loh buktinya brek gitu. Semesta bisa ngasih bukti dari mana aja, bisa dari perantara orang lain atau bisa dari sesuatu yang kita benar-benar lihat lah gitu. Coba dipercaya itu gitu, benar-benar ya udah kita nerima itu, jangan denying, jangan diabaikan kalau ada tanda-tanda dan bukti-bukti. The Tower itu juga transformasi yang datangnya tiba-tiba, dan dari Four of Wands ini membangun fondasi. Jadi percayalah yang kamu bangun sekarang tuh bukan cuma kepuasan satu malam doang gitu loh, bukan kepuasan yang sekarang doang kamu rasain, tapi juga untuk masa depan kamu dan keluarga kamu di masa depan. Jadi bangun itu atau membangun karir, membangun kenyamanan finansial bukan hanya ya udah hal-hal sekarang gitu, tapi memang niatkan untuk di masa depan juga. Jadi the King of Wands di sini juga perubahannya luar biasa. Ini dari diri sendiri itu kelihatan vibe-nya, atau dari personal kamu juga akan sangat berubah. The way you talk atau bahkan cara kamu membawa diri kamu itu akan jadi lebih berwibawa lagi. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request silakan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book reading, linknya ada di bawah. Kamu bisa share juga pengalaman kamu soal kesuksesan, karena balik lagi, kalau kamu punya pengalaman yang mungkin kamu rasa kamu bisa sharing ke orang-orang sekitar, atau saat kamu bisa sharing mungkin itu bisa menginspirasi, go ahead, karena pasti akan ada yang baca komen itu. Banyak banget, kadang-kadang aku lagi down, aku lagi sedih juga, kadang-kadang aku suka baca komen ya gitu, walaupun aku jarang balas, aku baca komen dan itu bisa bikin aku happy. Jadi apa yang kamu ucapkan atau apa yang kamu ungkapkan dari segi positif dan hal-hal positif lah yang kamu bisa ungkapkan, itu bisa membahagiakan orang lain. Kebahagiaan orang lain yang dirasain sama mereka itu bisa memberikan kamu rezeki juga, karena you make people happy gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu suka video ini